warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnu Saputra dan saya di sini akan menjelaskan tentang pengelolaan kurikulum di sekolah. Yang pertama yaitu, apa itu kurikulum? Pengelolaan kurikulum adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran di sekolah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tujuan utama dari pengelolaan kurikulum adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, menciptakan pengalaman belajar yang relevan bagi siswa, serta mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pengelolaan kurikulum di sekolah mencakup beberapa aspek yang penting, yaitu perencanaan kurikulum dalam tahap perencanaan ini. Kita menyusun rencana pembelajaran yang mencakup pemilihan materi, kompetensi dasar, serta metode yang akan digunakan. Di sini kita juga menentukan bagaimana evaluasi akan dilakukan dan bagaimana nilai-nilai karakter akan dimasukkan ke dalam setiap mata pelajaran. Yang kedua yaitu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum bertujuan untuk menyesuaikan kurikulum dengan pengembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pengembangan ini juga harus mempertimbangkan konteks lokal seperti budaya, bahasa, dan kondisi sosial siswa. Ketiga, yaitu implementasi kurikulum. Tahap implementasi adalah saat kita menerapkan kurikulum yang telah disusun di dalam proses pembelajaran. Guru harus mampu mengelola kelas dengan baik, menggunakan metode yang tepat, dan memanfaatkan waktu serta sumber daya secara optimal. Yang keempat, yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Hal ini melibatkan pengumpulan data melalui ujian, observasi kelas, umpan balik dari siswa, serta penilaian terhadap proses hasil belajar. Berdasarkan hasil evaluasi, kita akan melakukan perbaikan kurikulum pada saat itu juga. Yang selanjutnya yaitu model pengelolaan kurikulum. Dalam pengelolaan kurikulum, kita mengenal beberapa model. Yang satu yaitu top down, berbasis kebijakan. Model ini menekankan bahwa kebijakan kurikulum berasal dari tingkat pusat, seperti pemerintah atau lembaga pendidikan. Pihak sekolah hanya perlu mengikuti pedoman yang diberikan. Yang kedua, itu bottom up. Dalam model ini, pengelolaan kurikulum melibatkan guru dan tenaga pendidik dalam pengambilan keputusan. Guru berperan dalam mengembangkan kurikulum berdasarkan pengalaman dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, yaitu integrated model. Model ini menggabungkan pendekatan top down dan bottom up, di mana kebijakan pusat diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi lokal dan input dari guru dan masyarakat. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengelolaan kurikulum. Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam pengelolaan kurikulum. Yang satu yaitu analisis kebutuhan. Sebelum merancang kurikulum, kita harus menganalisis kebutuhan siswa, potensi mereka, serta tantangan yang ada di sekolah. Hal ini akan membantu dalam penentuan materi yang relevan. Yang kedua yaitu perancangan. Setelah menganalisis kebutuhan, langkah berikutnya adalah merancang kurikulum. Ini termasuk menyusun silabus dan rencana pembelajaran, memilih materi ajar, serta menentukan metode evaluasi yang sesuai. Yang ketiga yaitu pengembangan bahan ajar. Guru harus mengembangkan bahan ajar yang menarik, relevan, dan mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, kita juga harus memanfaatkan berbagai media pembelajaran yang mendukung pembelajaran efektif. Keempat, yaitu pelaksanaan dan pengelolaan di kelas. Pelaksanaan kurikulum harus dilakukan dengan pengelolaan kelas yang baik. Guru perlu mengatur waktu, tempat, dan metode pengajaran agar siswa dapat belajar dengan maksimal. Yang kelima, yaitu evaluasi dan revisi. Setelah implementasi, kita perlu melakukan evaluasi untuk mengetahui beberapa efektif kurikulum yang diterapkan. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk melakukan perbaikan atau revisi pada kurikulum yang ada. Selanjutnya adalah tantangan dalam pengelolaan kurikulum. Tentu saja ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan kurikulum, seperti perbedaan kemampuan siswa. Siswa memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu, kurikulum perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa di kelas. Yang kedua, yaitu keterbatasan sumber daya. Kadang-kadang, sekolah menghadapi keterbatasan dalam hal fasilitas, sarana, dan waktu yang dapat memengaruhi pelaksanaan kurikulum.
Ketiga, yaitu perubahan kurikulum nasional. Kurikulum nasional yang terus berubah memerlukan penyesuaian yang cepat di tingkat sekolah. Guru dan kepala sekolah harus siap untuk melakukan adaptasi dengan perubahan tersebut. Yang keempat, yaitu perbedaan peran guru. Perbedaan dalam keterampilan dan pendekatan pengajaran antara guru juga dapat mengaruhi kesuksesan implementasi kurikulum. Selanjutnya yaitu peran kepala sekolah dalam pengelolaan kurikulum. Kepala sekolah memiliki peran penting dalam pengelolaan kurikulum. Beberapa tugas kepala sekolah meliputi yaitu menyusun kebijakan kurikulum. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan kurikulum yang sesuai dengan visi dan misi sekolah. Selanjutnya yaitu menyediakan dukungan dan sumber daya. Kepala sekolah harus memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan pelaksanaan kurikulum tersedia, mulai dari sarana pembelajaran hingga pelatihan guru. Yang ketiga, yaitu mengawasi dan memonitor implementasi. Kepala sekolah harus memantau pelaksanaan kurikulum secara berkala dan memberikan umpan balik kepada guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, yaitu memberikan pelatihan dan pengembangan profesional. Kepala sekolah juga perlu menyediakan peluang bagi guru untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional agar mereka dapat mengajar dengan lebih efektif. Selanjutnya yaitu strategi sukses dalam pengelolaan kurikulum. Beberapa strategi yang dapat membantu dalam pengelolaan kurikulum yang sukses antara lain: 1. Yaitu kolaborasi antar guru. Kolaborasi antar guru sangat penting dalam menciptakan kurikulum yang lebih terintegrasi dan relevan. Guru dapat berbagi ide dan pengalaman untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua yaitu fleksibilitas dalam pembelajaran. Pembelajaran yang fleksibel memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan kondisi siswa, sehingga setiap siswa dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Yang ketiga yaitu penggunaan teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk memperkaya pembelajaran dan mengubah pengelolaan kurikulum, seperti melalui pembelajaran daring, penggunaan aplikasi, pembelajaran, dan sumber daya digital lainnya. Keempat, yaitu pendekatan berbasis kompetensi. Fokus pada pengembangan kompetensi siswa yang relevan dengan dunia kerja dan kehidupan nyata akan membantu mereka lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Terakhir, yaitu kesimpulan. Pengelolaan kurikulum yang efektif sangat penting untuk menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas di sekolah. Melalui perencanaan yang matang, implementasi yang baik, serta evaluasi yang terus-menerus, kita dapat memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan memenuhi kebutuhan siswa dan menghasilkan hasil yang optimal. Keterlibatan semua pihak, baik itu kepala sekolah, guru maupun masyarakat, sangatlah penting untuk kesuksesan implementasi kurikulum. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasannya tadi dapat dipahami dengan mudah. Dan ya,